3. Alhamdulillah lengkap Bapak, matur nuwun untuk rawuhnya pagi hari ini, dan yang saya hormati para pejabat struktural yang ada di Bapeda serta karyawan-karyawati di Bapeda. Setelah saya lihat ternyata sedikit pasar itu penuh gitu tadinya Bu E. Ternyata sama seperti kami yang ada di dinas Perkim. Ya alhamdulillah pagi hari ini saya khususnya dapat bersama-sama dengan teman-teman yang dari Bapeda untuk pertama, tentunya ini saya sudah kenal baik Pak dengan teman-teman Bapeda, tetapi untuk tugas yang ini saya memang baru akan mengawali. Nah ini saya rasa teman-teman kemarin melalui Bu Ikin selaku PLT Sekretaris juga sudah menyampaikan bahwa dengan purnanya Pak Joko Suparno, beliau orang yang sangat kita hormati, kita cintai dan kita sayangi selama ini, dan mau tidak mau memang beliau sudah pada waktunya purna, memang harus ada yang menggantikan. Dan saya juga sampaikan di sini, saya tidak mengatakan berat hati Pak Sek, nah kayak tugas memberi berat hati aku dinilai oleh beliau, tetapi memang berat bagi saya secara pribadi sebenarnya untuk menjalankan tugas di sini. Satu sisi saya masih memegang di dinas Perkim secara definitif di sana, dan saat ini saya diberikan perintah oleh Bapak Wali Kota untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang ada di Bapeda. Nanti saya mohon arahan dari Pak Sekda dalam menjalankan tugas-tugas ini, karena bagi saya meskipun saya banyak bergaul dengan teman-teman Bapeda, tetapi untuk hal-hal agenda-agenda perencanaan ini memang saya masih banyak belajar dari teman-teman semua. Jadi nanti saya mohon arahan dari Pak Sek dan tentunya juga dukungan dari para asisten untuk dapat melancarkan semua tugas-tugas yang ada di sini. Sebelum nanti Pak Sek berkenan untuk berikan arahan, saya sampaikan dulu pada teman-teman bahwa dengan kondisi seperti ini kita memang mohon maaf mau tidak mau kita berjalan dengan kondisi yang baru, mau tidak mau seperti itu. Kemarin mungkin ketika diangkut oleh Pak Joko Parno, beliau adalah guru saya, mulai dari saya masuk PNS sampai dengan purna kemarin saya banyak belajar dari beliau. Itu mungkin memang akan memberikan zona yang sangat aman di Bapeda selama ini. Itu ya. Jadi saya sendiri ketika beliau purna ditambah lagi dengan senior kita yang satu Pak Asisten 1 almarhum Pak Uji, yang saya Pak Sek, saya tangisan Cino 3 hari 3 malam Pak, karena merasa aduh ini senior-senior kita ya mau tidak mau memang harus untuk menjalankan yang sudah digariskan seperti itu. Dan saya alhamdulillah Pak Sekda juga selalu berikan support kepada saya dan teman-teman yang ada di jajaran eselon 2. Dan kemarin saya sempat melirik beliaunya yang di sebelah saya, Pak Taufik, aku sing duwe wong tua satu lagi. Dan ada Pak Lasito, ada ditua-tua karena saya duwe wong tua angel Pak, jadi ditua-tua. Nah begitu. Jadi saya hanya berharap kehadiran saya di sini ini hanya beberapa bulan, karena memang PLT sampai nanti ada yang ditugaskan selanjutnya. Saya hanya berharap dan meminta dan memohon benar kepada teman-teman untuk mari kita laksanakan tugas yang ada di sini menjadi tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Ada atau tidak adanya Pak Joko di sini, kita memang harus berjalan. Dan saya rasa Pak Joko sudah meninggalkan warisan yang luar biasa dengan teman-teman yang sudah bisa berjalan dengan baik selama ini. Nah ini saya tidak akan merubah apapun, saya tidak akan mengganti-ganti yang sudah tersedia menunya di sini dengan baik. Di sini tugas saya hanya menjadi
untuk di awal ini nanti akan banyak kita bertemu dan akan banyak kita sampaikan, diskusikan untuk lebih baik. Saya tidak mengatakan di Bapeda tidak baik, untuk lebih baik. Dan ini yang menjadi berat buat saya karena selama ini Bapeda sudah dinilai baik. Nah, mulai APK tujuh orang sesuatu yang luar biasa. Tapi yang terpenting bagi kami, bagi saya pribadi adalah semua kerjasama dari teman-teman karena tugas kita berat. Kita mau tidak mau juga harus berjalan. Makanya mari kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sampai kepada akhir tugas saya di sini itu memang sesuai dengan yang diharapkan, mengantarkan beberapa hal yang memang seharusnya kita selesaikan. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mohon dukungan dari Bapak Sekda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, berkah dalam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bu Dini, Kepala Disperkim yang saat ini mendapatkan tambahan tugas sebagai PLT Kepala Bapeda. Yang saya hormati asisten 1 juga PLT Pak Nasito, Kepala Disdikabid. Yang saya hormati asisten 2 dan asisten 3. Yang saya hormati teman-teman jajaran Bapeda, baik Bapak Ketua maupun pelaksana. Yang pertama-tama dan utama, mari kita selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai dengan hari ini tanggal 5 Januari 2021, harinya hari Selasa, di mana hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan tugas di tahun baru, di tahun 2021 ini, dalam keadaan sehat, kuat, imunnya kuat, tanpa dasar kekurangan apapun. Ini semuanya tentunya atas ridho, berkah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa saja di tengah masa pandemi Covid yang saat ini sedang kita jalani. Selanjutnya dalam kesempatan yang sangat baik ini, yang pertama saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Natal bagi yang merayakan. Kemudian selamat memasuki tahun baru, tahun 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan, perlindungan, kekuatan, dan tentunya kesehatan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya memang kemarin pada saat Bu Dini ditimbali Pak Wali dengan diberikannya langsung surat keputusan Wali Kota berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepala Bapeda. Kemudian Bu Dini berkesempatan ketemu saya memang Bu Dini besok pagi kalau ada waktu latihan sedelok saya tak ke Bapeda, sekaligus memberikan support, memberikan motivasi kepada teman-teman Bapeda semuanya dalam rangka mengemban tugas yang sangat berat di tahun awal tahun 2021 ini. Memang perlu kami sampaikan dan kita pahami semuanya bahwa proses alam ini tidak bisa dihindari. Pak Joko Suparno mau tidak mau, suka tidak suka, memang pada usia 60 tahun beliau harus mengakhiri tugasnya. Padahal
tugas-tugas kita saat ini adalah tugas yang sangat berat karena tahun 2021 ini adalah masa transisi pemerintahan dari pemerintahan periode yang saat ini sudah akan habis masa jabatannya ke kepemimpinan pemerintahan yang baru. Kalau diminta sebetulnya ya nggak mau ya. Nah itu dudurnya setengah tahun ke zaman dia gitu. Dudurnya diperpanjang kalau bisa. Tapi aturan sudah menentukan seperti itu, tidak bisa, sehingga mau tidak mau Pak Joko harus pensiun. Kemudian pemerintah Kota Magelang juga harus menunjuk pelaksana tugasnya, karena tidak langsung bisa mengangkat pejabat definitif karena aturan juga. Jadi aturannya Pak Wali ini tidak boleh mengangkat pejabat struktural selama 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang terhitung beliau habis masa baktinya pada tanggal 17 Februari. Berarti kan bulan Agustus sampai dengan sebetulnya ada aturan yang memperbolehkan, ada peluang aturan yang memperbolehkan. Tetapi terakhir surat edaran terakhir dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa gubernur, bupati, wali kota yang saat ini melaksanakan pilihan kepala daerah tidak boleh melantik. Jadi kemarin-kemarin sebenarnya boleh asal mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Tapi Menteri Dalam Negeri terakhir memberikan kebijakan bahwa tidak boleh daerah ini melantik pejabat baru pada saat kepala daerah ini habis masa baktinya. Sehingga saat ini di jajaran pemerintah Kota Magelang hampir semuanya, bahkan kalau dihitung jumlah pelaksana tugasnya itu banyak sekali. Nah ini sebagai suatu solusi, sebagai suatu jawaban dalam rangka agar pemerintahan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya karena Pak Wali tidak bisa mengangkat pejabat definitif, Pak Wali menugaskan Budini ini sebagai pelaksana tugas. Berkaitan dengan itu, saya kira kita sebagai seorang birokrat, kita sebagai seorang aparat sipil negara, kita sebagai seorang pegawai negeri sipil, yang namanya perubahan, yang namanya kebijakan itu di atas segalanya bagi kita. Loyalitas, dedikasi, dan disiplin ini adalah modal utama seorang birokrat atau seorang negeri sipil atau seorang aparat sipil negara. Sehingga berkaitan dengan penunjukan Budini sebagai PRT oleh Bapak Wali Kota ini merupakan satu penugasan. Nah ditarik begini tidak contoh terus mulai itu raketnya loh, sampai akhirnya zaman semua raket ini raket orang ya Mas Jok senang ada banget kan zaman dulu raketnya raket kayu kayak mulai raketnya mulai tidak mau, tapi karena ini tugas ya beliau mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah berkaitan dengan teman-teman semuanya di jajaran Bapeda, saya hanya bisa memberikan support, saya hanya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya bahwa kita ini bekerja itu tidak sendiri, kita bekerja itu merupakan satu tim. Makanya di sini saya mengajak asisten 1, 2, 3, saya ajak ini sebagai support bahwa kita di jajaran pemerintah kota dalam menjalankan roda pemerintahan ini,
kalau dihitung waktunya begini, setelah terima jabatan Pak Wali, Pak Sigit dengan Pak Dr. Ajis ini tanggal 9. Pak Ajis selaku wali kota baru itu juga tidak bisa langsung mengganti atau menunjuk atau mengangkat pejabat di jajaran pemerintah Kota Magelang. Beliau baru bisa 6 bulan setelah pelantikan. 6 bulan setelah 6 bulan baru boleh melakukan proses. Kalau di jabatan tinggi Pratama atau di jajaran eselon 2 harus melaksanakan open bidding, harus melaksanakan asesmen lelang. Nah, proses lelangnya ini terhitung nanti kalau umpamanya ada surat keputusan wali kota berkaitan dengan open bidding, ini setelah pelantikan. Jadi tidak bisa istilahnya nyicil sih 3 bulan tidak bentuk nanti setelah 6 bulan langsung dilanjutkan. Jadi setelah 6 bulan baru. Nah, sehingga kalau dihitung waktunya berdiri ini panjang, paling tidak 10 bulan. Iya, 10 bulan. 10 bulan. Sehingga berkaitan dengan itu, saya mohon kepada teman-teman Bapeda semuanya untuk bersama-sama kompak solid yang sekarang ini nahkodanya dipimpin oleh Bu ini dibantu semaksimal mungkin. Saya bersama teman-teman yang lain, jajaran OPD yang lain akan support dengan semuanya, apapun itu. Dan saya yakin Pak Joko Suparno ahli di dalam menata birokrasi. Sistemnya sudah jalan, sehingga siapapun yang memimpin Bapeda ini sebetulnya tidak masalah. Ini hanya nanti support, supervisi, fasilitasi, dan kebijakan. Tetapi jalannya roda, program kegiatan saya kira dengan semuanya sudah berjalan dengan otomatis. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman, dan kemarin juga sudah saya sampaikan ke Bu Iin, Sekretaris Bapeda yang mewakili rapat pada saat kemarin saya sedang rapat di ruang kerja saya. Dan ini juga pesan kepada Bu Dini bahwa Pak Joko ini tidak begitu pensiun, beliau tidak mau terus tinggal di kru Bapeda. Beliau masih siap sanggup untuk diminta pendapat, diminta pemikirannya, diminta apa saja oleh kita semuanya apabila kita menemui kesulitan. Di samping itu Pak Joko juga pasien saya juga tidak terus ninggal perlu. Nanti sewaktu-waktu saya pasti datang ke Bapeda melihat apakah program-program yang sekarang ini sudah dipersiapkan, sudah berjalan atau belum. Jadi Bapeda adalah dapur perencanaan. Di sini pemerintah Kota Magelang, Pak Wali bisa menjalankan visi misinya dengan baik. Dapurnya adalah di sini. Sehingga saya mohon teman-teman semuanya nanti all out. Sudah siapapun yang memimpin, saya kira tidak ada masalah. Kemudian beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam waktu dekat ini yang waktunya mungkin sangat paralel ya Bu, yaitu pelaksanaan penyusunan RPJMD. Kemudian kemarin juga sudah saya beri arahan berkaitan dengan penyusunan RPJMD ini. Jadi sebelum tanggal 21 jadi 21, kenapa tanggal 21? Karena tanggal 21 ini adalah penetapan calon terpilih oleh KPU. Jadi KPU sekarang ini nunggu apakah ada gugatan di MK atau tidak. Kalau tidak ada tanggal 21 KPU akan menetapkan calon terpilih dan tidak ada gugatan. Sehingga tanggal 21 merupakan momentum KPU menetapkan calon terpilih. Nah, setelah itu penetapan calon terpilih, kami akan berkomunikasi dengan kepala daerah yang baru, Pak
Ajis untuk mempersiapkan yang pertama pelantikan, kemudian lepas rambut, kemudian kaitannya dengan penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD ini istilahnya di sini apa ya, muatan-muatan politisnya seperti apa nanti kita akan sowan ke sana berkaitan dengan penyusunan RPJMD tersebut. Lah sebelum itu saya minta berkaitan dengan penyusunan teknokratisnya ini oleh teman-teman Bapeda sudah dipersiapkan begitu. Dipersiapkan sebagai contoh terkait dengan isu strategis, kemudian berkaitan dengan permasalahan dan strategi pemecahan permasalahan. Ini tanggal 21 sudah dibuat. Setelah itu kita berkembang minta petunjuk saran pada wali kota terbaru berkaitan dengan muatan-muatan yang lain, sehingga nanti dilihat berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian saat ini juga sebetulnya Bapeda juga sudah menyusun berkaitan dengan rencana RKPD untuk tahun 2022 dan jadwal musrembang juga sudah akan dilaksanakan, hanya karena SIPD-nya belum bisa berjalan dengan baik, kemungkinan agak digeser nanti. Kemudian musrembang ada 5, musrembang yang 5 tahunan dan musrembang yang 1 tahunan, yang RPJMD 5 tahun dan yang RKPD 1 tahunan. Ini yang dalam waktu dekat ini harus dipersiapkan oleh teman-teman Bapeda semuanya. Saya kira itu begini. Jadi harapan saya program harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap dilaksanakan dengan solid. Kita masa transisi kepemimpinan Pak Wali Pak Sigit dan memasuki transisi masuk ke kepemimpinan Pak Dr. Ajis, sehingga kita harapkan transisi ini bisa berjalan mulus. Dari sisi perencanaan tidak ada masalah, dari penyusunan RPJMD tidak masalah, kemudian dari musrembang dan persiapan berkaitan dengan anggaran, rencana anggaran tahun 2022 sudah bisa kita persiapkan dengan baik. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman A1, A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, teman-teman asisten dan PRT Kepala Bapeda ya. Karena melanjutkan ini kita lebih masuk ke tugas utama ya. Tugas utama di Bapeda di tahun ini ya. Yang utama karena pergantian periodisasi kepemimpinan wali kota, jelas yang utama adalah di RPJMD. Ini menjadi tugas yang jadwalnya rigid, jadi Mbak Dini tidak bisa jadi kayak tamu gitu, tapi harus involve baik batin maupun pikiran. Nggak bisa aku cuma sebentar ini nggak bisa, tapi harus masuk karena ini butuh penghayatan makanya menjabarkan visi misi, menerjemahkan itu ya dalam satu dokumen, dalam satu penjabaran karena pendekatan filosofi, pendekatan sosiologi macam-macamnya itu kan butuh intensif ya. Nanti nggak bisa kayak tamu, harus masuk benar. Ya nanti diatur di pertum diatur. Nanti agak refresh sedikit karena dulu Bapeda tapi lama keluar kan baru di refresh masuk Bapeda lagi. Aturannya apa lagi mas? Permendagrinya masih dulu 86. Ya masih itu kan jadwalnya itu rigid ya, berbarengan dengan RKPD. Sekarang sih mulai RKPD dulu ya, musrembang. Ini udah mulai kan? Musrembang RKPD, baru nanti jelas pembahasan setelah
masa pelantikan. Jadwalnya ini sampai dengan bulan, berarti 6 bulan harus terperdanya jadi ya, 17 Februari sampai dengan dulu 16 Agustus sama nggak salah ya, 16 Agustus 2010, sorry 2000 sekarang 2021 dulu 2016. Periodenya berarti 2021-2024 gitu ya rencananya. Ada pelibatan Mbak Ruth ya atau nanti kesan hubungan ya Mbak Pukul ya yang bidang perencanaan. Sekarang di bidang perencanaan ya Mas ya. Udah berapa sama kalau RKPD sama RPC? Hari untuk teamworknya harus jalan bagus. Ini kok kafe putri. Ini mau buat jam 10 mungkin 4 ya bisa ya. Oke. Dulu sama Bu Putri sampai pagi jam 4 pagi gitu. Ini kuadran ini. Ada yang kesana nanti timnya ini nanti dipelajari tim sekudunya, sekedul tahapan-tahapannya untuk penyusunan dokumen itu yang bersamanya ke sana. Kalau RKPD kan sudah jalan ini ya. Yang RPCM yang ada tugas pokok di tahun ini, yang di transisi tahun ini. Kayak gitu ya, kalunya. Nanti saya sanggup membantu Mbak ini. Minimal saya punya pengalaman itu ya. Dulu waktu nyusun RPCM, beberapa kali RPCM minimal pernah ngikuti ya. Mesti akan lupa dikit tapi yang diganjang yang lebih masih bisa. Demikian ya tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan, Ampun. Terima kasih Pak Asdua. Ini napak tilas juga. Asdua ini juga lama di Bapeda dan begini juga lama di Bapeda. Saya kira sudah ada masalah. Take overnya itu landingnya nanti pasti mulus. Saya kira itu teman-teman, sekali lagi nanti komunikasi dengan Pak Joko Parno. Jadi kalau ada kesulitan Pak Joko Parno wis 24 jam buka waktu untuk kita semuanya. Jadi selamat berdiri, selamat melaksanakan tugas double. Sementara ini bagi waktu raiso 100% kita nek saiki kudu 70% ning Bapeda, 10% iki nek perkim. Perkiman saya kira sudah sistemnya sudah jalan sehingga tinggal pantau dari Bapeda saja saya kira tidak ada masalah. Selamat melaksanakan tugas teman-teman Bapeda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, bimbingan, barokah, kesehatan kepada kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu Pak Sek, Pak Asisten 1, Pak Asisten 2, Pak Asisten 3. Terima kasih atas supportnya buat kami semua Bapak, khususnya pada diri saya secara pribadi. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan tugas tambahan ini dengan baik. Dan saya matur nuwun Pak Agus, benar-benar nanti saya mohon diskusinya bersama untuk, karena ini adalah bukan tugasnya tugas Bapeda Pak. Ini juga akan membawa menjadi dapurnya tadi ya, perencanaan untuk yang ada di Kota Magelang, tentunya jadi tugas kita semua. Nah, saya harapkan kepada teman-teman semua, tadi sudah disampaikan Pak Sek, mari kita laksanakan dengan baik tanpa atau ada istilahnya kondisi-kondisi kemarin yang sudah sangat mungkin Bapak ini kan teman-teman sudah sangat ideal. Nah, inilah waktu kita untuk mendewasakan diri kita. Tidak selamanya kita pada posisi-posisi yang ideal, tidak selamanya kita pada posisi-posisi yang stabil, settle. Mesti kita akan ketemu dengan hal semacam itu. Dan tidak selamanya juga Bapak Ibu duduk di sini, mungkin nanti akan menempati pada jabatan-jabatan di mana. Itu juga akan bertemu dengan tantangan-tantangan yang baru. Jadi saya harapkan di sini Bapeda adalah tempat menggodok teman-teman semua menjadi orang yang tangguh. Dan saya rasa Pak Joko yang sudah memulai dari puluhan tahun dari Bapeda hanya pindah satu kali di perhubungan, balik lagi ke sini. Sejarahnya memang beliau adalah pegawainya perencanaan. Tapi itu menjadi semangat bagi kita semua untuk meneruskan cita-citanya, idealisme kita ada di sini, mari kita wujudkan. Dan nanti secara teknis Pak Sek dan teman-teman semua nanti akan kita bedah satu-satu. Dan sampaikan tidak akan merubah tatanan yang sudah ada.
ini sudah baik monggo lanjutkan, tetapi evaluasi penting dan perlu. Nanti ada hal-hal karena tugas kami adalah di situ, memastikan semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan rel-relnya. Itu ya, mohon maaf, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya khususnya untuk saya dan teman-teman. Matur nuwun sekali Pak Sekda, Pak Asisten. Ini jam 9 harus ke Dewan untuk dengar pendapat. Inilah mulai kerja saya ternyata. Buru-buru dengan pendapat katanya begini, opo bikin gitu ya, saya hanya diberikan bahan-bahan improvisasi nanti. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Monggo selamat bertugas menjalankan tugasnya lagi. Cek diri nggak Mbak Duna? Oh adiknya, kamu lihat Duna mana ya? Oh isolasi. Ya Pak Cek. Buku dan satu tim isolasi tadi saya sudah atau Pak Macet hari ini di swab ya, pagi ini jam. Nah ya, ini sudah dicatat oleh Pak Anu untuk di swab. Sekedar begini, ini tadi nyinggung isolasi, saya jadi harus mengingatkan kaitannya dengan COVID. Teman-teman semuanya tolong jaga kesehatan. Apabila rasanya awak orang enak, ya segera lapor. Terus kalau harus menjalani isolasi, jalankan isolasi dengan sebaik-baiknya. Sudah, jalani aja hidup ini dengan ikhlas, dengan sepeleh, dengan tidak berpikir yang neko-neko. Sudah, kita berpikir yang baik, sepeleh, syukuri apa yang sudah kita dapatkan ini. Jadi ini ada berita duka teman kita tadi malam jam 11, Mas Tatok Lurah Jombang Utara dipanggil karena COVID. Sebetulnya juga sudah tidak kurang-kurang keluarga plasma itu darah itu kemarin juga sudah diberikan, tapi karena mungkin memang sudah agak terlambat ya. Jadi teman-teman harus bisa ukur kondisi awak itu saya lagi seperti ini. Memang harus perlu istirahat. Kalau pagi begini, saya kalau pagi berangkatnya tidak pagi, saya sempatkan olahraga dulu. Pagi saya sempatkan olahraga, tadi renang, terus biasanya sepeda taktis. Kalau biasanya lagi lari, jalan lari. Pokoknya saya sempatkan untuk keluar mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sehat dan tahan tubuh kita kuat, imun kita juga kuat. Itu yang penting. Nomor satu, penjagaan jaga kesehatan. Nomor satu, sudah jangan pikir gawean bisa dipikir hukum. Nomor siji jaga kesehatan. Saya itu berdiri.